Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ridho Ilahi channel yang baik hatinya. Ternyata, sumur Zam-Zam pernah hilang. Dan berikut kisah penemuan kembali sumur Zam-Zam. Pada dahulu kala, kabilah Jurhum pernah menodai kesucian kota Makkah dengan melakukan berbagai tindak kezaliman. Sekutu kabilah Kinanah dan Huza'ah menyerang dan mengusir mereka dari tanah kelahiran baginda Nabi Muhammad. Sebelum pulang ke negeri asalnya, Yaman, Jurhum menimbun sumur Zam-Zam agar jejaknya tidak diketahui oleh siapapun. Bertahun-tahun sejak penimbunan itu, sumur Zam-Zam sudah tidak tampak lagi jejaknya. Betul-betul rata dengan tanah. Belum lagi dinamika geografis dan berbagai bencana alam yang mempengaruhi konstruksi dataran Makkah dalam waktu yang cukup panjang. Sayyidina Abdul Muthalib lah yang merupakan pemeran utama dalam menemukan kembali sumur Zam-Zam yang hilang. Sebab, beliau orang yang mendapat ilham dari Allah Ta'ala tentang di mana posisi sumur suci itu dan menggalinya sendiri bersama anak satu-satunya yakni Sayyidina Haris. Oleh karena itu, tidak salah jika kami ulas sedikit sosok kakek baginda Rasulullah ini dan status sosialnya di Makkah. Dengan begitu bisa diketahui alasan Allah Ta'ala memilihnya sebagai penemu sumur Zam-Zam setelah sekian lama hilang. Semasa hidupnya Sayyidina Abdul Muthalib merupakan tokoh yang sangat dihormati masyarakat. Nama aslinya adalah Syaibatul Hamd. Kata Syaibah berarti uban. Saat baru lahir tumbuh rambut putih di kepalanya, sehingga dia dinamai demikian. Nama Abdul Muthalib sendiri merupakan panggilan dari masyarakat yang kemudian lebih populer karena mulanya dikira dia adalah budak dari Muthalib, sang paman. Abdul Muthalib sendiri berasal dari Yatsrib, nama sebelum Madinah. Begitu ayahnya, Hashim, wafat, sang paman membawanya ke Makkah setelah mendapat restu dari ibunya, Salma. Setibanya di kota Makkah, orang-orang Quraisy menyangka bahwa Muthalib membawa budak yang telah dibelinya dari Yatsrib. Itu adalah budak Muthalib, dalam bahasa Arab disebut Abdul Muthalib, sangka kaum Quraisy. Muthalib yang mendengar anggapan itu segera memberikan klarifikasi, bukan, itu adalah keponakanku yang aku bawa dari Madinah. Posisi Muthalib di Makkah setelah kewafatan Hashim adalah sebagai asikayah dan arifadah, pemberi minum dan penjamu para jamaah haji, status sosial yang sangat dihormati ketika itu. Selain memiliki kedudukan mulia di tengah kaumnya, ia juga terkenal sangat dermawan sehingga dijuluki Al-Faid, orang yang amat dermawan. Muhammad Abu Syubah, As-Sirah An-Nabawiyah, Ala Dawil Qurani wa Sunnah, tanpa tahun, Juz 1, Had 152. Isyarat penggalian sumur Zam-Zam. Doa-doa Abdul Muthalib agar diberi kemudahan dalam mengemban amanah mulia sebagai penjamu jamaah haji akhirnya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dikisahkan, sekali waktu saat beliau tidur di atas Hijr Ismail, datang seseorang dalam mimpinya dan berkata, "Galilah Taibah." Ia bertanya, "Apa itu Taibah?" Orang itu kemudian menghilang begitu saja. Keesokan harinya Abdul Muthalib tidur di tempat yang sama dan orang yang kemarin datang lagi. "Galilah Barrah," katanya berseru. "Apa itu Barrah?" tanya Abdul Muthalib. Orang itu kemudian menghilang sama seperti pada mimpi pertama. Pada malam ketiga Abdul Muthalib tidur di tempat yang sama dan orang itu datang lagi. "Galilah Al-Mahnunah." "Apa itu Al-Mahnunah?" tanya Abdul Muthalib semakin penasaran. Pada malam keempat dan Abdul Muthalib tidur di tempat yang sama, orang itu datang lagi dan berkata, "Galilah Zam-Zam." Abdul Muthalib bertanya, "Apa itu Zam-Zam?" Zam-Zam adalah air yang tidak pernah habis, melimpah ruah, dan akan menjadi air minum bagi jamaah haji yang agung itu. Posisinya berada di antara kotoran dan darah, di sekitar gagak-gagak bersayap putih beterbangan dan di dekat sarang semut, jawabnya. Keesokan harinya Abdul Muthalib segera menuju ke tempat yang ia pahami lewat isyarat mimpi itu. Dengan membawa cangkul dan ditemani putranya, Harits, ia pergi ke tempat yang ternyata persis berada di antara dua berhala, yaitu Isaf dan Nailah.
Tempat ini biasa digunakan orang-orang Quraisy untuk menyembelih hewan kurban. Di dekatnya ada sarang semut dan sekawanan burung gagak sedang mematuk-matuk tanah. Melihat Abdul Muthalib dan putranya tampak serius menggali, orang-orang Quraisy penasaran dan menghampiri mereka. Mengetahui tempat yang digali sangat sakral karena sebagai tempat penyembelihan, orang-orang Quraisy mencoba menghentikannya. Abdul Muthalib tidak menggubris respons mereka. Abdul Muthalib tetap dengan pendiriannya dan terus menggali, sementara Harits jaga-jaga barangkali orang Quraisy akan melakukan tindakan untuk mencegahnya. Tidak lama setelah penggalian, Abdul Muthalib melihat sumur Zam-Zam dan dikagumkan dengan harta karun yang dulu dikubur kabilah Jurhum berupa 2 patung rusa emas, pedang dari Kal'ah, dan baju besi. Singkat kisah, sejak saat itu Abdul Muthalib tidak lagi kesulitan untuk menjamu jamaah haji yang datang dari berbagai penjuru negeri. Demikianlah kisah hilangnya sumur air Zam-Zam dan ditemukan kembali oleh Sayyidan Abdul Muthalib. Terima kasih.